Cuy, Mbak Rosi meludah mukanya Didin. Dia belum tahu siapa saya. Gua kerjain nih, Pak. Udah temenin saya. Ini nih, namanya Kemat Jaran Guyang. Juragan saya, anaknya itu, Mbak Rosi, ngawur kata tuh, omongannya udah ngelantur. Kamu Didin ya? Kamu Didin ya? Ayo Mas, kangen Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Melihat Malam, dimanapun Anda berada, semoga di malam hari ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kali ini Kang Jampang akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman beliau yang nampaknya bagaimana mencekamnya dan juga horornya ketika beliau ini setelah keluar dari sekolah SMA dulu. Dan baiklah, kebetulan Kang Jampang ini sudah hadir di studio. Selamat malam Kang Jampang. Selamat malam, Ki. Gimana nih aktivitasnya selama Alhamdulillah, Ki. Aktivitas sehari-hari seperti biasa, yang namanya wira swasta ya. Kadangkala ada job dadakan, mengurusi hal-hal yang lain. Kebetulan sekarang ini ya sedikit banyaknya lagi banyak kegiatan di luar. Ki. Oh iya, ya syukur kalau memang demikian ya. Saya doakan semoga lancar-lancar selalu Kang Jampang. Amin ya robbal alamin, Ki. Baik, kali ini Kang Jampang nih akan menceritakan apa gitu? Saya akan menceritakan sebuah pengalaman dari teman saya selaku pelaku pelet ataupun kemat jaran guyang, yang dimana ini pelet yang sudah langka, Ki. Iya, setahu saya memang ini kemat jaran guyang ini sudah sangat terkenal sekali, khususnya di daerah Cirebon, Brebes, dan Kabupaten Cirebon. Dan ini sepertinya sangat-sangat langka ya, satu yang namanya kemat jaran guyang. Nah, Sobat Melihat Malam, bagaimana serunya ataupun horornya dari cerita Kang Jampang? Mari kita dengarkan kisahnya. Silakan Kang Jampang. Terima kasih, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Melihat Malam dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakan rezekinya. Amin. Alkisah yang akan saya ceritakan selepas masuk perguruan tinggi pada waktu itu, setelah masa-masa liburan ya. Pada saat waktu liburan itu saya pulang ke kampung saya, khususnya di Cirebon, dan bertemu dengan teman-teman lama, teman sepermainan. Saya teringat waktu itu sebuah perkampungan yang dimana pernah ada seorang gadis yang cantik cerita, dimana seorang gadis itu anak tunggal dari saudagar beras ataupun padi ya, dimana dia yang sangat dimanja sekali sama orang tuanya, karena orang tuanya adalah seorang duda yang tidak memiliki ibu, maka kasih sayangnya kurang. Karena dia selalu diemban ataupun dimomong oleh si pengasuhnya atau pembantu rumah tangga ataupun asisten rumah tangganya. Dia sangat manja sekali.
Waktu itu saya berjalan waktu sore hari dengan teman saya. Teman saya melihat suatu pemandangan di suatu pedesaan, yaitu melihat sawah ya. Kayaknya enak banget nih, daripada mata udah sepet lihat namanya polusi udara di kota. Akhirnya kami sepakat dengan teman, yuk kita jalan-jalan aja ke wilayah perkampungan, yaitu pesawahan, untuk melihat pemandangan. Di situ tanpa sengaja teman saya itu yang bernama, saya samarkan ya, namanya itu Didin, melihat satu gubuk di pematang sawah. Awalnya di situ si Didin melihat gubuk yang enak nih untuk duduk-duduk. Akhirnya Didin mengajak saya untuk duduk ke gubuk tersebut. Akhirnya sepakat kami datang ke sana. Ternyata di gubuk itu sudah ada seorang perempuan, itu namanya, anggaplah Rosi ya. Saya samarkan namanya Rosi. Waktu itu kami belum berkenalan dan belum tahu namanya itu siapa. Si Didin tersenyum-senyum sendirian, gak karu-karuan, memandang si cewek cantik itu. Udah pakaiannya bagus, karena anaknya saudagar kayaknya nih, bukan anak sembarangan nih. Mungkin ini anak orang-orang yang punya duit lah ya. Pada saat itu Didin tertarik, ngajak perkenalan. Halo Mbak, boleh dong saya mau ikut duduk di sini. Enak aja jawab si gadis tersebut. Emangnya kamu siapa? Mau duduk sembarangan. Sembari dengan gaya yang centil dan genit, seakan-akan dia memamerkan pakaian yang dia pakai yang bagus-bagus itu. Didin rasa agak tersinggung. Saya hanya diam melihat. Saya nuturkan kepada Mbak tersebut, Mbak, mohon izin sekali, saya ingin duduk di gubuk ini. Kalau diperkenalkan, saya ingin duduk bersama teman saya. Dia nggak menjawab, diam aja. Sembari dia lenggak-lenggok, seakan-akan cuek ya, tapi menunjukkan satu gaya tarik agar saya terpikat kepada dia. Akhirnya saya beranikan diri duduk bersama Didin, duduk juga di satu gubuk tersebut, di pematang sawah itu. Terus adalah satu niat usil ataupun iseng-iseng, ya namanya pada saat itu masih remaja kan ya, lihat cewek cantik kayak gitu, nggak tertarik siapa sih orangnya, nggak tertarik. Saya mencoba mengenalkan diri, Mbak, boleh nggak saya kenalan? Dia diam, nggak menyahut, hanya melihat, menatap saya, terus buang muka, tapi matanya kedap-kedip, seakan-akan memberikan pertanda membolehkan. Akhirnya saya mengulurkan tangan, terus jabat tangan sama dia. Ayo dong Mbak, kenalin Mbak, nama saya Jampang. Mbak siapa? Dia hanya ini ya, mengulurkan hanya tangannya aja. Waktu saat mau memegang bersalaman, dia hanya melepas gitu, ujungnya doang. Ya udahlah, masa bodo amat. Gitu saya kan, hanya dia mengucapkan namanya, Rosi. Hanya ucap seperti itu, nadanya pelan, tapi terdengar oleh saya namanya Rosi. Oh Mbak, nama Rosi, cantik amat Mbak. Iya dong, anaknya juragan, kata dia. Siapa lagi yang nggak kenal sama saya? Tanya dia orang sekampung sini, pasti kenal semua siapa saya. Ini orang songong amat, tapi kecil saya. Saya melihat ke Didin, melirik. Didin pun ada rasa kecewa, tapi kesel.
melihat cewek ini. Akhirnya Didin mengulurkan tangannya, kenalin, nama saya Didin. Didin. Si Mbak Rosi itu nggak mau berjabat tangan sama Didin, malah tangannya si Didin tuh dempas, nggak mau berjabat tangan, dempas. Tapi Mbak itu tersebut tuh nggak mengucapkan namanya. Mbak Didin penasaran, siapa Mbak namanya? Kok diam aja? Kata dia tuh. Akhirnya tanpa lama dia meninggalkan kami berdua. Ini cewek cantik kayak gini kok galak sih? Saya bicara ke Didin berdua. Iya, ini kurang ajar nih cewek kayak gini. Belum tahu siapa saya. Udahlah Din, kasihan. Namanya juga kita nggak tahu siapa dia. Hanya dia bilang, ya anaknya saudagar ataupun orang terkaya di sini. Rasa penasaran saya ada. Kita selidiki aja Din kalau gitu Din. Benerkah dia? Iya sih, saya tertarik sama dia. Cuman kesel juga sih, sombong banget kata orang itu. Akhirnya saya dan Didin sepakat untuk menyelidiki dia. Saya jalan di pematang sawah. Ada ibu-ibu dan bapak-bapak di situ yang sedang menggarap sawah. Saya bertanya kepada kedua orang tersebut, "Nah, Pak, saya mau bertanya, Bapak kenal nggak dengan cewek itu?" "Oh, itu anaknya juragan saya, Juragan Udin." "Oh, anaknya Pak Udin. Pak Udin siapa, Pak?" "Ya juragan saya, yang memiliki sawah semua ini di sini miliknya dia semua. Dia anaknya juragan." "Anaknya juragan? Yang bener sih Pak. Emang kenapa? Ada apa dan dia? Emang agaknya gitu, kelakuannya begitu, gayanya seperti itu." "Ya wajar lah, yang namanya juga anaknya juragan, anaknya orang kaya. Kebanding kami orang yang nggak punya, terkadang juga ya dipandang sebelah mata." Nah, saya penasaran. Saya akhirnya pamitan kepada kedua orang tersebut. Berjalan terus menyusuri pematang sawah itu. Dan datanglah saya kepada petakan sawah yang lainnya. Di situ ada orang juga yang menggarap. Saya tanyakan kembali karena rasa penasarannya, pendapat dari ataupun keterangan dari satu orang, kedua orang ini. Dan di tempat yang lain saya tanyakan juga, apakah sama jawabannya. Ternyata tidak beda jauh. Seperti itulah apa yang dituturkan pada orang yang pertama saya jumpai, menanyakan hal kisah tentang Mbak Rosi tersebut. Kesel, punya rasa nih, menanyakan alamat rumahnya. Akhirnya kepada orang yang saya jumpai yang kedua itu diberilah alamatnya. Saya datangin hari itu juga, saat itu juga saya niat untuk main ke rumahnya bersama Didin. Akhirnya saya sampailah ke halaman rumahnya. Saya ketuk pintu untuk mengucapkan salam. Ternyata dari dalam ada sahutan. Seorang bapak-bapak nih, suara laki-laki. Kayaknya mungkin ini juragannya nih, Pak Udin kayaknya. Akhirnya pintu dibuka, saya jumpa, seperti tanya, "Ada apa Dek?" Kata si tuan rumah. Saya bertanya kepada beliau, "Maaf Pak, apakah betul di sini rumahnya Mbak Rosi?" "Iya, betul." Langsung sigap dia menjawabnya, Pak Udin itu. "Saya bapaknya." "Oh, kamu siapa?" "Tadi baru kenalan Pak, rencana saya mau main silaturahmi ke rumah Bapak, ke rumahnya si Mbak Rosi ini." Silakan masuk deh." Saya masuk, dipersilakan oleh orang tuanya. Saya berdua masuk, singkat cerita duduk.
Dan Mbak Rosi dipanggil sama Pak Udin, sama bapaknya nih, yang namanya Pak Udin. Saya tahu namanya itu dari keterangan anak buahnya ataupun pekerjanya. Terus muncullah Mbak Rosi. Saya tunjuk Mbak Rosi, buat ngomong, ngapain kamu mau kesini? Saya dengan sabar, Mbak, saya niat mau main. Baru tahu ya rumah saya, rumah yang mewah begini, gede. Kamu mana mungkin punya? Sombong amat ya ini. Jadi kesel di situ mulai. Ini perilaku orang nih gaya nggak kira-kira. Akhirnya si Mbak Rosi memanggil asisten rumah tangga untuk mengambilkan air. Singkat cerita, kami pun ditawarkan untuk minum dan saya udah minum, udah apa, ngobrol bentar. Dia tetap dengan cuek. Sempat Didin ngomong ke Mbak Rosi, Mbak, jujur ya, walaupun baru saya ketemu sama Mbak, saya simpati dan saya suka sama Mbak. Udah cantik, belia lagi, kaya lagi. Akhirnya Rosi berkata ke Didin, karena ngerasa Didin pakainya sederhana dan memang orang gak punya, dia omong rasa gak enak tuh, agak kesinggung. Kamu boleh naksir saya, kamu punya apa? Pakaian kamu jelek aja kayak gini, mau dikadirin apanya? Minimalnya suka sama saya itu boleh katanya sepadan, yang setara dengan saya, anaknya orang kaya. Kalau rasa kamu bukan anak orang kaya, lebih baik kamu keluar dari rumah saya dan tinggalkan rumah saya. Gak usah datang kembali lagi. Seakan-akan kami dihina. Ya, saya pribadi gak berpikir panjang, gak mikir yang macem-macem, bodoh amat lah, mungkin inilah resiko saya bersilaturahmi kepada orang yang angkuh dan sombong, tentang orang kaya berpikirnya. Hanya saya udahlah, Didin kesel, udah bang, udah pulang, ngapain kamu kesini? Kita udah dihina kayak gini, suruh kusir, menang-menang saya orang nggak punya. Dia agak kesinggung karena ngerasa dia orang nggak punya, seperti dengan omongan Mbak Rosi itu. Didin narik agar segera saya berangkat ngikutin langkahnya dia untuk meninggalkan rumah Mbak Rosi. Akhirnya tanpa sengaja saya menyenggol. Waktu mau keluar buru-buru tuh menyenggol meja dan tertumpahlah gelas tersebut dan pecah. Saya minta maaf, sampai Mbak Rosi marah-marah ke saya. Udah miskin, jelek, merusak lagi. Mana mungkin kamu sanggup ganti gelas saya yang punya. Gelas keramik ini mahal, tau nggak? Astagfirullahaladzim, saya menyebut, Mbak, saya mohon maaf. Memang mungkin saya belum mampu untuk membayar atau mengganti gelas yang mahal ini. Cangkir yang Mbak sajikan ini mungkin mahal menurut Mbak, tapi lebih mahal harga diri saya, Mbak. Didin pun lebih marah daripada saya. Sampai Didin ngucap, Mbak hati-hati kalau ngomong ya, jaga tuh omongan kamu. Kamu belum tahu siapa saya, baru segini aja kamu sombong sekali. Tanpa disadari oleh Rosi, mungkin karena udah kelakuannya begitu, dia meludahi mukanya Didin. Cuy, Mbak Rosi meludah mukanya Didin. Didin kaget. Udah miskin, belagu juga, pergi kamu dari rumah saya, minggir kamu. Akhirnya kami pergi, meninggalkan. Karena dapat hinaan yang sangat hina, tergores hatinya Didin yang benar-benar membekas di hati yang tak bisa dilupakan. Kesal Didin. Ayo bang, ngapain kamu kesini? Kita pulang. Dalam perjalanan,
Didin mengucap ke saya, dia belum tahu siapa saya. Gua kerjain nih Bang. Lu temenin saya buat ngerjain dia. Ngerjain gimana? Udahlah, kamu ngikutin aja, temenin saya. Rupanya Didin ada sesuatu yang disembunyikan selama ini kepada saya. Sekarang dimulai nih Bang, karena ini waktu nih udah mau masuk maghrib. Kami pamit dulu ke orang tua. Selama 3 hari, lihatin reaksinya. Seminggu kemudian kayak apa nanti? Kamu ngomong apa sih Din? Gua kerjain gitu. Hanya pengen tahu nih kayak apa nih setelah gua kerjain. Singkat cerita, Didin mengutarakan semua, menceritakan semua kepada saya. Dan Didin datang ke rumah, pamitan ke orang tuanya, beralasan ingin pergi mondok bersama saya. Didin udah pamitan ke ibunya, karena Didin juga boleh katakan hanya hidup dengan ibunya, nggak punya bapak. Bapaknya udah lama meninggal, dan ibunya pun kerjanya serabutan. Terkadang ya dapat kerjaan mencuci ataupun dagang, ya macam dagangan yang bisa disajikan atau dijajakan sama dia untuk menutup kebutuhan hidup. Singkat cerita, pada awal pertama, lu ngapain? Saya bertanya nih sama Didin, lu ngapain Din? Udah, lu pokoknya ikutin, temenin. Saya ini udah maghrib, dimulai nanti jam 11 malam. Saya akan mau ritual. Kebetulan ini tinggalan daripada leluhur saya, yang dimana kakek saya pernah meninggalkan sesuatu ke bapak saya. Bapak saya belum meninggal, waktu itu memberikan sebuah amalan pada saya di dalam bumbung bambu. Bumbung bambu itu dibuka sama Didin. Dibukalah sebuah orat-orat atau tulisan di, bukan kertas ya, itu di kulit, entah kulit apa itu, kulit binatang yang jelasnya. Didin membacakan, ini nih namanya kemat jaran guyang. Dan nanti kamu tahu reaksinya, tahu akibatnya. Kurang ajar saya sakitnya gak kira-kira? Bener Bang, suah sakit bener-bener. Udah diludahin, dimaki-maki, oke lah, masih terima. Tapi ini diludahin muka saya, harga diri saya. Masih ingat dan terngiang wajahnya. Sampai kapanpun lihatin. Awal-awal daripada waktu udah berjalan mulai jam 11 memasuki tahapan pertama, pada saat dia merapal. Saya menemani, rasa lelah ya dari tadi itu saya tuh. Namanya belum istirahat. Saya menemani sampai terkantuk-kantuk pun saya lakukan. Karena mungkin tekad Didin udah bulat. Dia merapal terus semampunya, dia merapal tanpa henti. Tanpa terasa saya tertidur. Entah apa yang dilakukan sama Didin karena saya tidak tahu, karena saya masih tertidur ya. Begitu saya terbangun dengan azan subuh, Didin masih duduk di situ sembari masih merapal amalan itu. Saya bangun subuh, ngajak sholat subuh, sudah selesai subuh. Perut kan lapar nih saya nih, karena belum makan. Kebetulan saya bawa uang nggak seberapa waktu itu, ya cukuplah untuk sarapan. Saya ngajak sarapan Din, kita sarapan yuk setelah sholat subuh itu. Enggak. Kamu ngapain enggak? Saya lagi puasa. Dah. Ya udah kalau gitu saya makan dulu ya. Ya udah kamu makan-makan, saya masih tetap di sini. Kamu kalau sudah makan, tolong bantu temenin saya lagi di sini. Ya udah, saya katakan saya teman ya. Turutin lah. Dia merapal, terus tahan dia merapal. Saya makan, saya datangin Didin lagi, Didin masih merapal juga. Jadi ya
Jadi masih meraba. Agak suntuk juga sih. Namanya pantat, namanya udah panas, sudah lama. Matahari udah bersinar terik banget, mungkin udah mendekati mau duhur. Dah, singkat cerita, masuklah pada maghrib. Biasanya kalau orang puasa, yang biasa itu maghrib kan buka. Saya lari, meninggalkan Didin untuk mencari makanan. Kebetulan waktu itu kan warung agak jauh. Untuk mempersingkat waktu karena teman saya lagi puasa, saya kasihan. Ambillah, saya belanja nih dengan sisa uang saya yang ada. Saya beli air, kemasan mineral ya, dalam botol, bersama roti untuk bukanya dia. Saya tawarkan ke Didin, Din buka dulu Din. Didin tetap enggak, saya puasa. Saya bingung, Din, bukankah puasa itu maghrib itu buka? Enggak, puasa saya beda dengan puasa yang biasa. Karena saya kurang paham ya, maaf Din ya, karena saya kurang paham nih. Kamu puasa apa? Puasa mati geni gitu. Oh ya sudah, pikir saya 1 hari, besoknya mungkin bisa makan nih. Kalau gitu ya udah saya makan nih. Udah kamu makan aja. Kalau kamu mau makan, udah makan. Tersisalah minuman mineral itu dalam botol 3 gelas. Nah, karena udah habis saya makan. Didin sholat merapa lagi sampai isya, dan jam 12 malam berlalu terus merapal. Dia nggak usik dari posisinya. Saya juga kebingungan, takut Didin ada kenapa ya. Saya tanya ke Didin, Din, kamu nggak apa-apa? Didin berhenti sejenak, dia menoleh ke saya, nggak apa-apa. Nyantai aja, kalau kamu mau istirahat aja, tidur dah. Saya masih terus mau lakukan amalan yang saya akan baca ini. Karena saya untuk menebus sakit hati saya. Kamu tahu kan tekad saya, kayak apa saya bertekad. Kamu tahu sifat karakter saya. Iya Din, saya paham Din. Singkat cerita, subuh berjalan. Kerasa saya boleh kata sudah tidak punya uang. Hanya air yang tersisa itu, tinggal setengah dari botol mineral. Saya minum. Dan saya pamitan ke Didin. Din, saya pulang ke rumah dulu ya. Karena jujur saja, saya lapar. Saya mau makan dulu. Nah, nanti sore kamu mau buka dengan apa? Saya akan bawakan untuk bekal kamu dari rumah. Sampai minta ke orang tua saya minta uang dan bawa bekal buat persiapan untuk kamu. Gak usah, makasih Pan, kamu teman saya yang baik. Gak usah. Yang penting kamu setelah maghrib datang kemari temenin saya. Ya sudah. Hati kecil saya bertanya-tanya, ini anak kuat banget gitu tuh, nggak tidur, nggak apa, nggak lapar, katanya hanya mati geni paling biasa 1 hari dia dipikir saya, karena orang tua saya dulu memberitahu juga puasa mati geni itu 1 hari. Sudahlah, saya nggak berpikir banyak. Saya pamitan pulang. Setelah pulang, saya minta orang tua uang, ke orang tua saya itu minta uang untuk bekal saya selama 3 hari. Saya pamitan ke orang tua, sebelum bawa bekal, mau kemana? Mau pergi mah. Mungkin ya 3 hari lah, mau ke teman-teman, kangen karena masa liburan. Ya udahlah, habisilah masa liburan kamu, seneng-seneng lah, tapi tolong dengan yang baik-baik dan yang enggak. Iya mah. Saya bersama orang tua, saya pamitan. Singkat cerita, saya datang ke tempat
di mana Didin melakukan ritual. Saya disuruh melihat oleh Didin keadaan si Mbak Rosi tersebut. Akhirnya oke lah, mau tahu reaksinya seperti apa, apakah hasil dari ritualnya dia mengena kepada sasarannya. Satu, saya mendatangi kampungnya dia, saya mantau dari kejauhan. Kebetulan waktu itu pernah saya jumpa di rumahnya, yaitu ART-nya Mbak Rosi, waktu belanja di warung. Pembantunya Mbak Rosi itu bercakap-cakap dengan si pemilik warung. Si ART tersebut mengatakan kepada si pemilik warung, "Saya bingung, Mbak, juragan saya, anaknya itu, Mbak Rosi, ngawur," kata tuh, omongannya udah ngelantur, ngomel-ngomel yang enggak, beledan-beledin lah itu dan ini, entah siapa tuh namanya tuh, yang diucap-ucap sama dia, nangis sendiri, berteriak-teriak, sempat minta yang aneh-aneh. Sampai ini aja nih, gitu tuh, makanan yang dia minta, karena dia kasihan belum makan gitu. Selama kesini kan kurang lebihnya 3 hari udah nggak makan. Saya bingung, ada apa selama perjalanan waktu Didin merapal itu langsung mengena. Saya diam saja karena lihat dari ucapan ART dari Mbak Rosi, saya nggak mau menunjukkan mukanya, takut dia ingat ke muka saya. Setelah dia pergi meninggalkan warung, saya bertanya kepada pemilik warung alasan saya membeli sebatang rokok. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam. Ada apa, Dek?" "Mau beli rokok, Bu, sebatang." "Boleh ya, Bu?" "Boleh, boleh." Jadi saya ambil rokok sebatang, saya nyalakan. Saya tanya kepada ibu warung tersebut, "Maaf, Bu, tadi itu ibu tadi bilang apa? Nggak makan gila kayak gitu ataupun kayak orang menjerit?" "Siapa, Bu?" "Oh itu," kata tuh, "pembantunya Juragan Udin. Anaknya yang namanya Rosi itu, mungkin Mas kenal ya dan tahu mungkin yang cantik itu." "Kurang paham, Bu." "Yang mana sih, Bu?" "Masa Mas gak tahu yang tersohor cantiknya dan anak orang kaya, Rosi?" "Oh, saya anggap aja ya." "Gimana, Bu?" "Itu kasihan nasibnya. Dia teriak-teriak di rumah tuh. Sempat pembantunya kebingungan sendiri, sempat menyebut-nyebut nama seseorang, beledan-beledin. Entah apa yang dimaksud itu. Dia teriak-teriak histeri." Cerita tuturnya dari si pembantu rumah tangganya Mbak Rosi kepada pemilik warung itu. Pemilik warung itu menceritakan semuanya ke saya. "Oh gitu ya, Bu. Kasihan, Mas." "Kurang paham sih, tapi kalau lihat kejadiannya ya juga kasihan, Bu ya." "Kenapa tuh, Bu?" "Kurang tahu saya juga," tuh. "Entah sebab-sebabnya. Hati saya mungkin ini reaksi dari si Didin mengerjakan dia, kerjain dari istilahnya tuh memelet." Akhirnya saya pulang, saya pamitan ke ibu, "Bu, pamit, makasih ya." "Iya Dek." Saya berlalu, singkat-singkat saya datangin ke Didin. "Din, tadi ada kabar." "Kabar apa, Bang?" "Kabar mengabarkan bahwa pembantu rumah tangganya menceritakan ke ibu warung, saya sempat menguping obrolan itu tanpa disengaja. Karena saya melihat, loh ini pembantunya Mbak Rosi sedang ngomong apa nih kepada pemilik warung." Akhirnya saya nguntip, mendengarkan. Samar-samar terdengar kisah reaksi dari Mbak Rosi. "Oh gitu ya, biarin aja, Pak." Setelah saya menuturkan panjang lebar ke Didin, "Biarin aja, liatin. Saya sementara ini udah
tolong waktu kamu untuk memantau dia, bantu saya sementara mau berziarah dulu ke orang tua saya, karena ini malam Jumat. Kebiasaan saya setiap malam Jumat tuh berziarah ke makam orang tua saya. Ya udah Din, kalau begitu mungkin akan saya pantau dia main ke wilayahnya dia, cari tahu informasi. Akhirnya saya sepakat ke Didin akan mendatangi Mbak Rosi, melihat informasinya gitu ya. Dalam perjalanan saya menuju ke rumahnya Mbak Rosi atau lingkungan dekatnya mau cari tahu informasi, tahu-tahu tanpa disengaja si Rosi itu teriak-teriak sembari tertawa. Dia menangis, tertawa lagi, menangis lagi sembari menyebut nama Din, Kang Didin, Mas Didin. Ayo dong, saya kangen Din. Saya bingung nih orang kayak gila kayak gini, sembari nari-nari, dia cengenges. Sempat dia tanpa sengaja menghampiri saya. Saya khawatir dia tahu bahwa saya itu pernah jumpa sama dia, sama Didin. Kamu Didin ya? Kamu Didin ya? Ayo Mas, kangen Mas, ayo main yuk, kangen. Saya risih ya. Apaan sih? Saya bukan Didin, bukan kamu yang maksud. Saya tepis dia. Iya Mas. Dari kejauhan pembantu rumah tangga tuh menghampiri Mbak Rosi. Mas, ini bukan itu. Mbak, ini bukan yang kamu maksud, bukan. Iya, kata itu. Saya bukan Mbak, bukan yang Mbak apa katakan. Saya bukan orang yang Mbak maksud. Bukan ya, maaf. Sembari tawa-tawa lagi, joget-joget. Didin Rosi kangen. Didin Rosi kangen. Nyebut seperti itu sepanjang jalan. Sembari Mbak rumah tangga itu, asistennya membawa Rosi pulang. Tapi Rosi tetap meneriak-neriakan semacam itu. Tertawa-tawa, sembari nangis lagi, neriakin nama lagi. Singkat cerita, perjalanan lama-kelamaan saya ngerasa kasihan juga. Dan kebetulan waktu itu saya waktu liburan mau habis. Saya jumpai Didin. Din, kayaknya saya belum bisa bantu kamu nih Din untuk mantau dia. Tapi lihat dari gelagatnya dia tuh kasihan Din, kayak orang gila Din. Nyebut-nyebut sama ente, ini nama lu nih, disebut-sebut melulu. Sembari tertawa-tawa, nangis-nangis, ada cowok manapun disamperin sama dia. Kamu masih Din ya, Neng kangen, Rosi kangen. Kasihan penderitanya Din. Udahlah biarin aja, itu reaksinya lah. Itulah akibatnya orang yang sombong. Betapa pentingnya harga diri di sini. Saya selaku laki-laki, walaupun orang miskin, walaupun jelek, tapi tetap saya punya harga diri. Laki-laki adalah imam. Ingat itu, kamu camkan, laki-laki adalah imam yang tidak boleh disepelekan. Ya udah, itu hak kamu Din, gimana pun juga. Hanya saya memberitahu karena amanat dari kamu untuk memantau dia, perkembangannya dia saya sampaikan sekarang. Dan saya pamitan Din ya, maaf karena besok nih saya mulai kuliah lagi, mulai sekolah nih. Jadi saya pamitan ke kamu, mungkin ya sewaktu-waktu saya akan tengoklah kamu. Ya udah, singkat cerita saya berangkatlah sekolah atau mau kuliah ke Bandung. Saya tinggal ke Bandung dan putus komunikasi sama Didin. Tapi rasa penasaran selang udah 1 minggu nih, saya penasaran juga nih sama Didin kayak apa, gimana reaksinya juga si Rosi. Rasa iba juga ngelihat penderitaan yang ada pada Mbak Rosi seperti itu. Tapi kalau mengingat kembali kelakuannya dia terhadap saya, sakit hati juga saya. Hati gitu saya masa bodo amat dah, nggak pengen pusing, nggak pengen mikirin yang macam-macam. Sampai waktu itu saya tertidur, termimpilah saya. Saya bermimpi jumpa Mbak Rosi dalam alam mimpi itu, minta tolong
minta tolong ke saya, minta dipertemukan sama dan Didin. Kebetulan waktu itu pas hari Jumat. Kebetulan kuliah kan Sabtu Minggu kan libur. Singkat cerita, karena saya ada rasa iba juga, saya pulang dari Bandung ke Cirebon untuk jumpai Didin, untuk menceritakan mimpi saya atas keadaan Mbak Rosi. Saya cerita nih, ketemu Didin, saya cerita semua. Biarin Bang, kalau kamu peduli sama dia, kasihan sama dia, kamu tengok aja sekarang kayak apa. Datangin rumahnya. Ya sudah, saya mencoba kalau gitu amanahnya. Terus jangan sampai saya ucap, jangan sampai salah ucap nih. Apa yang saya harus ucapkan apabila dari pihak keluarga menanyakan? Pasti nih orang tuanya pasti ingat nih ke saya. Kalau memang orang tuanya ingat ke kamu dan menanyakan, suruh orang pintar untuk mengobati. Ya sudah kalau gitu Din. Saya akan mencoba ke rumahnya, saya akan mau melihat keadaannya, kejadian seperti apa yang dirasakan oleh Rosi. Singkat cerita, saya datang bertamu ke rumah orang tuanya, mau melihat keadaan Rosi. Setelah saya datang, ditemui sama orang tuanya, dan saya ngobrol dengan orang tuanya, menceritakanlah semua alkisah kejadian-kejadian itu yang dirasakan atau dialami oleh Rosi. Sampai Rosi itu lari-lari, sampai telanjang, udah persisnya layaknya orang gila. Waktu saya datang pun, dan orang tuanya menceritakan, pada saat menceritakan, Rosi itu dikurung di kamar. Sembari teriak-teriak, saya dengar teriak-teriakannya, mau menyebut-nyebut nama Didin. Orang tuanya menceritakan, sudah berobat, ataupun sudah meminta kepada orang pintar. Sudah diruqyah kata itu, tapi tetap belum mumpuni, belum bisa sembuh. Sempat lagi nyari lagi orang pintar lagi, ingin instan saya tuh anak tuh sembuh. Karena betapa malunya saya punya anak gila, apalagi saya posisinya orang yang terpandang di sini, juragan beras, juragan sawah yang tanahnya hektaran. Karyawannya banyak, ratusan, punya healer katanya. Saya kasihan juga ya, nggak tega juga. Terus gimana Pak jalan keluarnya? Ya saya juga bingung kata tuh Dek. Waktu Ade datang kemari dulu baik-baik, kira-kira menurut Ade solusinya gimana? Saya orang nggak ngerti Pak kata tuh. Gimana saya memberi solusinya? Tapi kalau menurut saya, tanyakanlah kembali kepada pihak kejiwaan, kedokteran ya, pada dokter jiwa, gimana kondisinya dia secara fisik. Terus tanyakan juga pada orang yang pintar, ibaratnya pada kiai yang memahami tentang hal-hal yang dialami oleh Mbak Rosi. Ya sudah, udah berapa kali saya lakukan, 0 dan 0. Dia mencoba nih. Ada salah satu kiai kata itu kayak Gudean yang tersohor lah di salah satu daerah. Cepet dia bawa ke sana, ya 0 kata tuh. Hasilnya tetap nggak ada perubahan, bahkan teriak-teriak makin menjadi. Sempet kiai tersebut tuh memberi saran kepada saya deh. Saran gimana Pak? Ini bukan sembarangan orang yang ngerjai. Walaupun masih tingkatan rendah. Akan tetapi, ini kuncinya. Kalau orang yang melakukan ini belum memaafkan dan belum mengikhlaskan, itu tidak akan sembuh. Karena udah terbeli oleh darahnya dia, oleh kerjanya dia. Waduh, saya bingung juga nih. Dek, minta tolong sih Dek, bagaimana Dek? Saya nggak paham Pak. Mungkin teman kamu itu yang melakukan. Karena dia ingat ucapan anaknya nyebut-nyebut nama teman saya.
yaitu Didin. Ah, bukan mungkin Pak, bukan itu yang dimaksud. Temen-temen istilahnya anak bapak kan banyak. Gimana temen anak bapak boleh katakan ya mungkin sabrak-abrak sejagat lah, apalagi anak bapak cantik. Banyak orang yang namanya Didin mungkin juga sama di sini banyak, nggak satu nama itu Pak. Iya tapi gimana ya? Ini Pak Kiai harus meminta maaf ke dia agar dianya mau memaafkan. Sampai dia tuh kasihan deh, nggak mau makan, nggak apa, badan berambut kurus. Itu udah perjalanan 1 bulan setelah dikerja sama Didin. Kalau ada yang mau melihat kondisinya dia, ayo coba, kalau ada peduli dan kasihan. Akhirnya Pak Udin tuh memberitahu ke saya kondisi keadaan si Mbak Rosi. Dibukalah kamarnya dia. Saya kasihan, udah rambutnya acak-acakan. Ya maaf ya pemirsa, ya apa yang saya lihat itu yang nama pakaian watawit tuh udah kemana-mana. Sampai berapun dia nggak make, nyebut-nyebut sama Didin. Yuk Din kawin, saya mau kawin sama kamu. Ayo Din kawinin saya, ayo Din kawinin saya mau kawin sama kamu. Itu yang diucapkan terus-menerus. Bahkan kamarnya pun berantakan. Rasa iba juga di hati saya. Kalau ya ini mengena pada keluarga saya seperti apa. Ya udah Pak, cukup Pak. Aduh, ini aib Pak bagi keluarga. Udahlah tutup Pak. Saya juga nggak mau melihat terlalu lama. Kasihan penderitaannya Pak. Akhirnya sepakat saya dan Pak Udin duduk kembali di ruang tamu. Saya menyalakan rokok. Kembali ngobrol. Akhirnya mohon maaf dan mohon minta bantuan pada saya. Tolong dan tolong. Karena itulah keadaannya. Hati kecil saya juga ada rasa kemanusiaannya nih. Dan waktu udah berlarut menjelang maghrib, saya pamitan. Pak, pamit saya mau pulang karena ini udah sore, udah maghrib, mau malam. Ya kan pamitan. Singkat cerita saya datang ke Didin untuk menceritakan kejadian yang sesungguhnya apa yang terjadi pada diri Mbak Rosi. Saya ceritakan semua apa yang saya lihat dan apa yang orang tuanya menceritakan. Dia tertawa-tawa, merasa puas dia. Setelah saya cerita panjang lebar semuanya, dibiarin dah. Kayak apa dia? Kurang ajar gitu. Kalau tidak bertekuk lutut di kaki saya, di hadapan saya, bukan saya namanya. Jangan gitu dinyanta kabur Din. Di atas langit masih ada langit. Bukankah manusia itu lebih baik memaafkan walaupun kita tidak bersalah, walaupun kita yang istilahnya yang disalahkan sama mereka, walaupun kita yang jadi korbannya, lebih baik kita memaafkan dia. Saya menuturkan semua permohonan pada Didin untuk memaafkan, meminta pada dia agar terbuka hatinya. Udah cukup pelajaran yang diberikan sama Didin, jangan sampai berlarut-larut, kasihan. Takutnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Akhirnya Didin pun rasa tidak enak ke saya. Sampai saya marah ke Didin. Din, kalau kamu tidak memaafkan dia, berarti kamu sudah tidak menganggap saya itu sahabat kamu. Saya iba Din, bener kasihan sama dia Din. Kasihan Din. Kalau kamu tidak memaafkannya, berarti kita putus saja udah persahabatan kita. Mungkin pikirnya Didin, lebih baik saya memaafkan daripada persahabatan putus. Lebih penting persahabatan ketimbang ego diri. Karena saya sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan ataupun permintaan dia, selalu menolong permintaan pertolongannya dia. Akhirnya sepakatlah Didin dulu. Ya sudah Bang, nanti selepas Bada Isya ya, kamu antar saya ke sana. Tolong antarkan saya ke rumahnya Mbak Rosi. Singkat cerita, Isya berlalu,
saya bersama Didin datang ke rumahnya Mbak Rosi, pamitan kepada orang tuanya Udin, Pak Udin nih, pamitan untuk memohon melihat kondisi Rosi. Akhirnya dipersilahkanlah oleh Pak Udin. Melihat pintu dibuka, Rosi langsung menabrak Udin. Si Didin ini langsung nabrak. Si Rosi langsung ditabrak, menabrak Didin langsung ditabrak sama Rosi. Memeluknya erat sampai jatuh berdua. Mas Didin, kawinin saya. Mas Didin, kita kawin yuk. Mas Didin, kita kawin yuk. Ternyata orang tuanya langsung memvonis. Ini nih. Tapi saya udah bilang ke orang tuanya jangan macam-macam dulu. Ini mau menyembuhkan anaknya. Akhirnya orang tuanya luluh. Nak Didin, saya mohon sekali Nak Didin memaafkan atas kesalahan-kesalahan anak saya. Rosi itu berteriak-teriak histeri, meminta dinikahi oleh Didin, mengajak-ajak Didin untuk menikah. Lihat kondisi Rosi yang kurus, acak-acakan, wajah pun misalnya kecantikannya udah pudar dengan compang-camping wajahnya seperti itu. Menangis juga. Rasa kemanusiaannya Didin muncul di situ. Walaupun egonya besar, sakit hatinya tinggi, tapi ngerasa karena masih ada seberkas kasih di hatinya, dan kejadian itu dia nggak tega. Luluh hati Didin di situ. Apa yang saya ceritakan ke Didin itu dengan kenyataannya sama. Dianggapnya saya bohong ataupun apa, ternyata Didin bisa melihat sendiri secara langsung dan luluh di situ. Pak, apa yang kamu ceritakan, apa yang kamu utarakan pada saya benar adanya. Saya pun nggak tega, Pak. Hari ini saya ikhlas memaafkan dia lahir batin, sempat dia mengucap bersumpah, demi Allah saya memaafkan kesalahan-kesalahan dia. Saya memaafkan. Benar-benar saya memaafkan. Walaupun saya tidak bisa menikah dengan dia, saya ikhlas saja dia akan menikahi dia. Saya memaafkan dia. Berangsur-angsur agak membaik ingatannya. Rosi langsung melihat kondisi dirinya masih memeluk Didin, akhirnya melepas. Dan Rosi pun entah pengaruh apa atau mujizat dari Allah apa, Rosi meminta maaf kepada Didin atas kelakuannya yang tidak baik ataupun senonoh pada Didin. Mas, aku minta maaf Mas atas kesalahan-kesalahan saya. Saya udah berbuat zolim, menghina Mas habis-habisan sampai meludahi Mas. Mohon maaf Mas, mohon dimaafkan. Bapaknya Mbak Rosi pun merengek meminta pada Didin agar Didin memaafkannya. Saya pun rasa iba karena orang tuanya juga meminta maaf. Siapa orang tuanya sih yang tidak akan membela anaknya untuk kesembuhan anaknya? Saya pun misalnya bersujud di hadapan Mas asal Mas mau memaafkan anak saya akan lakukan. Didin mengutarakan, Pak, kalau mau bersujud atau nyembah-nyembahnya Allah bukan pada saya udah ikhlas Pak memaafkannya. Saya ikhlas ridho memaafkannya. Singkat cerita, akhirnya berubahlah semua, kondisinya membaik, dan rasa rumaksa yang agak berat pihak keluarganya Pak Udin, akhirnya Pak Udin meninggalkan tempat tinggalnya, itu pergi ke luar kota, entah kemana. Dia berpamitan pada saya sama Didin, Didin, Jampang, saya pamitan. Terima kasih atas kebaikan kalian setelah kesembuhan anak saya dan ikhlasnya kalian berdua menolong keluarga saya. Dan saking merasa malunya saya mungkin di sini terhadap kejadian masa yang dirasakan oleh anak saya, anak sematawayang saya ini. Jadi saya
untuk menutupi rasa malu, lebih baik saya pindah rumah. Ya sudah Pak, kalau begitu saya juga minta maaf, dan Didin juga meminta maaf kepada Pak Udin atas kejadian tadi. Itu hanya suatu pembelajaran saja pada dia. Dan saya pun tidak tahu karena saya tidak menanyakan Pak Udin dan Mbak Ros itu pindahnya kemana. Dan Didin pun boleh dikatakan waktu itu juga ngerasa kesal dengan kejadian itu, malu, ngerasa dia orang gak mampu, orang gak punya. Dia bertekad akhirnya pamit dengan saya untuk mencari pekerjaan di ibu kota. Pang, saya juga kayaknya pamitan. Ya, kamu rasa rumah malunya saya orang tidak mampu untuk menghidupi keluarga, yaitu untuk membantu orang tua saya yang hidup sebatang kara, di mana dia boleh dikatakan hanya hidup single parent membesarkan saya. Wajibnya saya selaku anak yang harus membiayai dan membantu orang tua saya. Sekiranya kalau kamu ada referensi untuk saya, pekerjaan, saya mau bekerja. Saya jelasnya mau pergi ke Jakarta. Entah kemana, yang jelas ke Jakarta, kerjaan apa yang saya akan lakukan di sana, yang penting halal untuk bantu orang tua saya. Akhirnya sepakat, saya melanjutkan sekolah ke Bandung, pamitan ke Didin. Saya juga harus melanjutkan sekolah. Din, iya Pang, kamu tebuslah cita-cita kamu, tetap ikhlas dalam segala hal, jangan ego yang besarkan. Walaupun harga diri terinjak, lebih baik memaafkan. Bukan begitu kan Pang? Iya, lebih baik itu. Kami sepakat. Singkat cerita, Didin berangkat ke ibu kota, ke Jakarta. Saya pun ke provinsi untuk melanjutkan sekolah saya. Dan lama tidak jumpa, dan saya pun tidak ada komunikasi. Begitulah Kibayan, alkisah yang saya alami dan pengalaman dari perjalanan yang saya alami dari Kemat Jaran Guyang, yang dimana ini orang ngajaknya menikah nih Kang Bayan. Pusing saya. Oke Kang Jampang, terima kasih ya. Nampaknya cukup seru juga dari Kang Jampang menceritakan tentang Kemat Jaran Guyang, dan hasilnya di luar dugaan. Dan ada satu pertanyaan nih Kang Jampang, kalau sepengetahuan saya yang namanya Kemat Jaran Guyang itu berpuasanya sampai 40 hari, tapi dengan apa yang tadi Kang Jampang ceritakan cuma beberapa hari, itu gimana Kang Jampang? Literatur menurut pengalaman dari Didin memang seperti itu Kibayan. Ada tingkatan. Kalau hanya untuk memberi pelajaran saja itu 3 hari Kibayan. Iya. Sifatnya itu bisa dimaafkan dan sampai bisa sembuh. Nah, kalau tingkatan yang 21 hari itu minimalnya harus dinikahi, minimal itu. Bisa sembuh. Nah, kalau 40 hari itu tidak akan dinikahi oleh si pelaku, sampai mungkin kejadian si penderita atau si korban bisa meninggal dunia karena gila. Oh iya, begitu ya. Ya, satu pembelajaran untuk kita semua. Makanya untuk yang khususnya bagi perempuan, jangan sombong. Ya, terima kasih Kang Jampang. Nampaknya pesan-pesannya cukup mantap ya. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan ataupun pelajaran kepada sobat melihat malam. Akhirul kata cukup sampai di sini ya. Mungkin di lain kesempatan Kang Jampang ini akan bercerita lebih seru lagi dan lebih mencekam lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.